keenam terbesar di dunia. Di saat rupiah tertekan, ringgit Malaysia justru menguat. Nah, ini menarik nih. Menarik. Lihat aja masyarakat sudah mulai menjerit nih. UMKM kita bayangin. Jeritan pedagang warteg, harga sembako naik, keuntungan menipis, pembeli makin sepi. Kasih. Tak lah, kita nak bercuti je. Karena negara gua mau bangkrut kan, makanya lu ke negara gua kan. Kau tahu tak yang ringgit sekarang ni melawan arus? Mata wang lain jatuh dan melemah, tetapi ringgit kita nampak steady dan kukuh. Rupiah Indonesia terus menjunam ke paras terendah dalam sejarah bila lepas RM18,000. Jadi stop ya Pak Prabowo, gak usah pamer kepada negara jiran Singapura, Malaysia. Lihat mata uang rupiah anjlok ke dasar jurang. Lihat Menteri Indonesia membahas apa. Sedangkan mata uang kita jatuh. Mata uang ringgit Malaysia malah bangkit. Gimana konsepnya ini Pak? Aduh, gak usah pamer lagi Pak, gak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video. Sudah Pak, cukup Pak. Gak usah pamer lagi Pak dengan negara-negara jiran kita Pak. RI salib Singapura, Malaysia, Prabowo pamer aset Danantara Rp 18.000 triliun. Waduh, lagi-lagi pamer lagi nih ya geng. Lagi-lagi pamer lagi ya geng ya. Rupiah makin melemah geng. Padahal lagi pamer. Apaan yang mau dipamerkan? Rupiah lagi melemah, rupiah lagi jatuh, rupiah makin melemah, masih aja melakukan pembenaran. Faktanya ekspor cuma 4% dan impor naik di atas 10%. Waduh, gimana ini konsepnya, geng? Mau pamer terus ini kayaknya ya presiden kalian ya. Waduh, bukan presiden Ikinya ya, presiden Ikinya, namun Ikinya kan sekarang lagi mengkritik nih, geng. Kayak itu lagi menasihati. Jadi gak usah pamernya tuh gak usah dibanggakan oleh netizen Indonesia. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun itu silahkan komen ke bawah, janji jangan bergaduh. Oke, kita sama dulu videonya, let's go. Satkan pengamal jam apa ini? Bank Indonesia atau Pak Ferry itu sengaja untuk melemahkan rupiah. Tapi menurut lu kalau dia sengaja melemahkan rupiah, plannya apa Pak? Karena gini, salah satu alasan untuk membuat mata uang melemah itu kalau dia terlalu kuat. Ya, karena biar dagangannya makin lancar. Ya, itu kalau terlalu kuat. Yes. Tapi kita udah lemah, mau dilemahin lagi, Buat apa? bisa. Kalau ekspornya lagi mau kita gila-gilaan ekspor, Oh, biar barang kita banyak. bisa. Yang kedua, ya itu, kalau misalnya kita memang ada gebrakan yang mau ekspor gila-gilaan, mungkin itu bisa jalan. Sama menarik investor luar kali ya, biar Ya. naik ke dalam. Nah, yang ketiga, menarik investor luar, tapi enggak juga sih. Enggak juga ya. Karena kalau rupiah lemah, tapi bisa juga gini, membiarkan rupiah lemah, orang akhirnya bisa beli saham kita murah. Oh iya. Gitu. Itu bisa masuk akal. Yang Karena kan ketiga, foreign net kita banyak kan jual. iya. Fund. Dana kedaulatan kita mungkin sekarang adalah keenam terbesar di dunia. Wah, Danantara sekarang disebut kelola aset sampai $1.000 miliar. Wih. Kata Prabowo, itu bikin Indonesia masuk ranking 5 dunia. Buat Saffron Wealth Fund, artinya aset BUMN Indonesia sekarang dikonsolidasikan jadi kekuatan ekonomi super gede, bukan level kaleng-kaleng lagi. Prabowo juga bandingin sama negara lain kayak Norwegia, Abu Dhabi, dan Cina.
yang butuh waktu lama buat bangun dana raksasa. Indonesia langsung tancap gas lewat Danantara. Di saat rupiah tertekan, ringgit Malaysia justru menguat. Nah, ini menarik nih. Menariknya, ketika mayoritas mata uang negara berkembang di Asia mengalami tekanan akibat menguapnya dolar Amerika Serikat, ringgit Malaysia justru bergerak berlawanan. Data yang kami pun menunjukkan bahwa ringgit Malaysia menjadi salah satu mata uang dengan performa terbaik di kawasan sepanjang tahun ini. Ketika mayoritas mata uang negara berkembang rontok oleh keperkasan dolar Amerika Serikat, ringgit Malaysia justru mencatatkan rally penguatan yang signifikan hingga menembus ke bawah level psikologi 4 ringgit Malaysia per US dollar. Kondisi tersebut menjadikan ringgit sebagai salah satu mata uang paling tangguh di Asia saat ini. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang banyak dibahas oleh para pelaku ekonomi. Mengapa dua negara ASEAN yang sama-sama kaya sumber daya alam dapat menunjukkan performa mata uang yang sangat berbeda dalam situasi global yang sama? Kira-kira menurut Anda kenapa? Menurut analis yang dihimpun tim kami, terdapat dua faktor utama yang menopang kekuatan ringgit Malaysia. Satu, booming investasi teknologi dan AI. Oh, itu rupanya. Malaysia saat ini sedang menikmati gelombang investasi besar-besaran pada sektor data center dan kecerdasan buatan atau AI. Perusahaan-perusahaan teknologi dunia seperti Microsoft, Google, Nvidia, dan berbagai perusahaan teknologi global lainnya terus meningkatkan investasi mereka di Malaysia. Masuknya investasi asing dalam jumlah besar menciptakan permintaan tinggi terhadap ringgit sehingga memperkuat nilai tukarnya. Wah. Yang kedua, status sebagai eksportir energi. Malaysia masih memperoleh manfaat besar dari ekspor minyak dan gas alam. Ketika konflik global mendorong harga energi naik, Malaysia memperoleh tambahan devisa dari ekspor energi. Sebaliknya, Indonesia sudah lama menjadi pengimpor bersih minyak bumi. Akibatnya, ketika harga minyak dunia naik, kebutuhan Indonesia terhadap dolar juga meningkat sehingga memberi tekanan tambahan terhadap rupiah. Dampak kenaikan dolar terhadap rupiah itu udah mulai dirasakan banget guys nih. Lihat aja masyarakat sudah mulai menjerit nih. UMKM kita bayangin, jeritan pedagang warteg, harga sembako naik, keuntungan menipis, pembeli makin sepi. Kasihan banget, lama-lama ini bisa gulung tikar. Pedagang warteg di Jakarta Utara mengeluhkan sepinya pembeli dan menipisnya keuntungan akibat kenaikan harga bahan pangan, bumbu, serta kebutuhan operasional seperti plastik kemasan yang terus meningkat sejak setelah Lebaran. Gila ini guys, kalau sampai gulung tikar kayak ini pengangguran, malah bakalan meningkatkan tingkat kriminalitas. Jadi cepatlah, aduh kayak gimana ini ekonomi kita, udah selamatkan diri masing-masing aja guys, pesimis. Apalagi MBG jalan terus, koperasi desa jalan terus, nggak ada. Barusan juga kepala BGN-nya ditangkap karena kasus korupsi, ya jadi bancakan doang. BG, aduh capek dah. Jadi buat Pak Presiden Prabowo, udah Pak, gak usah pamer lagi Pak, gak usah pamer lagi kepada negara jiran-jiran kita Pak. Aset Danantara Rp 16.000 triliun, udah Pak, gak usah pamer lagi. Kalau rupiah kita nyungsep ke bawah, Menteri Indonesia saja lihat, bandingkan rupiah dengan ringgit. Aduh, yang naik dolar hanya di kota-kota, di kampung-kampung kan tak pakai dolar. Wah, kata siapa Pak? Orang kampung juga makan bakso, makan mie ayam, makan roti juga Pak, bukan orang kota yang makan roti itu. Jadi perbaikilah mata uang kita Pak. Jangan bilang ini melemah bagus untuk negara. Enggak Pak, enggak bagus banget. Enggak bagus Pak. Kita kalau mau beli barang dari produksi luar itu sangat mahal ya Pak ya. Terutamanya ya Pak ya, seperti gandum, seperti pokoknya dari luar negeri lah pokoknya. Gadget sekarang makin mahal ya Pak ya. Tolong ya Pak ya, perbaiki, gak usah menyombongkan diri, gak usah berlagak, gak usah pamer lah, gak usah itu semua ya Pak ya. Oke geng, ikinya akan mereaction beberapa video lagi buat kalian simak bersama-sama ya baik geng ya. Ketika mata uang kita lemah, paling lemah di Asia Tenggara, apa yang akan terjadi? Kita simak video ini berikut ini. Jom. Hoi, buluan ayo ke Indonesia. Rupiah makin murah. $1 18.000 makin murah. Oke, udah siap nih. Jom pergi. Bawa 50.000 sudah banyak jadi di Indonesia. 50.000 buat jadi 27 juta. Belanjai. 27 juta rupiah. Duit saya nih 50.000 ringgit dah jadi 224 juta rupiah. Excuse me, duit 50.000 dolar Singapura itu dah jadi 697 juta rupiah. Pada mau kemana nih?
Ke negara gua pasti ya. Tak lah, kita nak bercuti je. Tapi nggak ke Indonesia kok, kita ke Bali. Karena negara gua mau bangkrut kan, makanya lu ke negara gua kan ya. Enggak kok, karena rupiahnya lagi murah aja. Jadi kita bawa uang dari luar negeri itu jadi banyak di Indonesia, jadi murah buat kita. Negara gua emang bangkrut, murah di kalian, tapi mahal di gua, orang Indonesia sendiri. No, kau boleh diam tak? You only make more problems ya. Ya maaf. Kau tahu tak yang ringgit sekarang ni melawan arus? Mata wang lain jatuh dan melemah, tetapi ringgit kita nampak steady dan kukuh. Sebab apa? Sebab pasaran dan pelabur nampak ekonomi Malaysia ni masih lagi steady dan kukuh. Rupiah Indonesia terus menjunam ke paras terendah dalam sejarah bila lepas RM18,000 untuk setiap US dollar. Dan kali ini penerjunannya disertai dengan kejatuhan pasaran saham Indonesia ke paras terendah dalam tempoh 5 tahun. Cuma persoalannya, adakah kesilapan dalam polisi ekonomi Indonesia sendiri yang menyumbang kepada kejatuhan ni? Jom kita ulas. Well, pada pandangan saya, jawapannya adalah ya dan tidak. Ya, sebab pelabur nampaknya risau terhadap beberapa isu domestik dekat Indonesia sekarang. Pasaran saham Jakarta dah jatuh sekitar 31% sejak awal tahun dan sekarang ni adalah antara yang paling teruk prestasinya dekat dunia tau. Ada juga kebimbangan pasal kedudukan fiskal kerajaan, kemungkinan defisit yang lebih besar, risiko penurunan taraf kredit dan juga campur tangan kerajaan yang makin agresif dalam beberapa sektor ekonomi strategik. Dan sekarang ni pun ada ketaktentuan pasal dasar campur tangan ekspor minyak sawit. Dan bayangkan macam sebuah syarikat yang sebenarnya masih untung, akan tetapi pelabur ni nampak risau sebab pengurusan syarikat mungkin akan buat keputusan yang sukar untuk dijangka. Kalau kita tengok dari sudut dasar monetary, sebenarnya Bank Indonesia sendiri dah cuba nak defend rupiah ni. Dia orang naikkan kadar faedah kepada 5.25%, gunakan dia orang punya reserve asing untuk beli balik rupiah dan ketatkan pembelian dokumen dengan mewajibkan dokumen sokongan bagi transaksi yang lebih $25,000. Kan tetapi masalahnya tindakan ni seolah-olah macam seseorang yang cuba untuk menampal kebocoran pada sebuah tangki air. Sedangkan air masih lagi keluar lebih laju daripada yang masuk. Reserve asing Indonesia juga semakin susut sebab dia telah digunakan untuk mempertahankan mata wang rupiah. Dan sebab itu walaupun bank pusat ni dia campur tangan, rupiah terus lemah juga. Cuma kita kena akui bukan semua masalah ni berpunca daripada Indonesia semata-mata. Faktor luaran memang mainkan peranan besar. Macam kita tahu, harga minyak dunia melonjak susulan konflik Timur Tengah yang menyebabkan negara macam Indonesia yang merupakan pengimport bersih minyak terpaksa beli lebih banyak dolar untuk bayar import tenaga mereka. Dalam masa yang sama, lebihan dagangan Indonesia ni kalau kita perhatikan dia merosot teruk daripada sekitar 3.3 bilion US dollar kepada hanya 89 juta US dollar dalam tempoh 1 bulan tau. Apa maksud dekat sini? Maksudnya jumlah dolar yang masuk ni melalui ekspor dia makin berkurang. Sedangkan permintaan dolar untuk dia beli minyak, bahan mentah dan juga bayar hutang negara ni masih lagi tinggi. Apabila ramai nak beli dolar tapi bekalan dolar berkurangan, apa akan jadi guys? Nilai rupiah pun akan jatuh lah. Jadi stop ya Pak Prabowo, gak usah pamer kepada negara jiran Singapura, Malaysia. Lihat mata uang rupiah anjlok ke dasar jurang. Lihat Menteri Indonesia membahas apa. Sedangkan mata uang kita jatuh. Mata uang ringgit Malaysia malah bangkit. Gimana konsepnya ini Pak? Aduh, gak usah pamer lagi Pak, gak usah. Ngeri Pak kalau terlalu banyak pamer, kalau terlalu banyak menghapus-hapuskan masyarakat. Waduh Pak, gak usah pamer lagi Pak, udah diam-diam saja Pak. Jadi Bapak ini cukup membangun saja kinerja Indonesia dan mata uang kita pulihkan lagi Pak. Katanya janji akan menstabilkan mata uang sehingga 16.000 Pak. Namun faktanya aduh, udah Pak. Namun faktanya kok malah makin naik ini Pak. Aduh.
Ini yang senang siapa kalau makin naik ini? Rupiah kalau makin jatuh nih siapa? Kayak gitu ya, kayaknya pastinya Benik. Kan Benik kalau bilang itu hari. Kalau rupiah jatuh, negara Indonesia akan maju jaya. Kita akan sudah mulai maju nih, geng. Akan menyalip negara-negara jiran kita ini. Ya, jadi bersiap-siaplah. Oke, oke, oke. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda itu? Silahkan komen di bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.